Wuthering Heights, karya Emily Bronte. Bab 1. 1801. Aku baru saja kembali dari mengunjungi pemilik rumah yang kusewa. Satu-satunya tetangga yang akan mengganggu hidupku di sini. Daerah ini memang indah sekali. Di seluruh Inggris, tak pernah kusangka aku bisa menemukan tempat yang benar-benar terpisah dari hiruk-pikuk masyarakat. Tempat ini bak surga yang sempurna bagi orang yang tidak gemar bersosialisasi. Aku dan Mr. Heathcliff merupakan pasangan serasi untuk berbagi kesunyian ini. Dia sungguh orang yang mengesankan. Dia pasti tak bisa membayangkan betapa hatiku langsung menyukainya ketika kulihat matanya yang hitam itu menyipit penuh curiga di bawah alisnya sewaktu aku datang berkuda dan jari-jarinya bersembunyi amat cepat dan tegas makin jauh ke dalam saku jasnya sewaktu kusebutkan namaku. Mr. Heathcliff, tanyaku. Dia hanya mengangguk. Aku Mr. Lockwood, penyewa tempatmu yang baru, Sir. Aku langsung datang kemari begitu tiba tadi. Semoga aku tidak mengganggu kenyamananmu dengan kegigihanku hendak menyewa Thrush Cross Grange. Kudengar kemarin kau sempat ragu. Thrush Cross Grange adalah milikku, Sir. Dia menyela dengan mengernyit tak senang. Aku tak mungkin membiarkan siapapun mengganggu kenyamananku kalau aku bisa mencegahnya. Masuklah. Kata masuklah itu diucapkan dengan gigi-gigi terkatup rapat dan nadanya seolah menyiratkan, enyah saja kau. Bahkan pagar tempat dia bersandar juga tidak menunjukkan gelagat menyambutku. Tapi kurasa sikapnya itu justru semakin mendorongku untuk menyambut ajakannya. Aku menaruh minat pada orang ini, yang tampak jauh lebih tertutup daripada diriku sendiri. Ketika melihat dada kudaku sudah nyaris mendorong pagar pembatas, dia pun mengeluarkan tangan dari saku untuk melepaskan rantai pagar, lalu dengan wajah masam mendahuluiku meniti jalan berbatu. Sewaktu kami memasuki bangunan rumah, dia berseru, "Joseph, ambil kuda Mr. Lockwood dan bawakan kami anggur." Hanya ini seluruh pasukan pelayan rumah rupanya. Begitulah yang terlintas dalam benakku ketika mendengar dua perintah ini diucapkan sekaligus kepada satu orang. Tidak heran rumput tumbuh sampai tinggi di antara batu-batu jalan dan ternak menjadi satu-satunya pemangkas semak. Joseph adalah pria lanjut usia, lebih tepat disebut pria tua, sangat tua, mungkin meskipun sehat dan berotot. Ya Tuhan. Dia berbicara sendiri dengan suara lirih bernada tak senang, sambil meraih kudaku dari tanganku. Sambil berbuat begitu, dia menatap wajahku dengan mimik begitu kecut, sehingga aku bermurah hati menebak bahwa dia pasti membutuhkan bantuan surgawi untuk mencerna makan malamnya, dan cetusannya yang menyebut-nyebut nama Tuhan tadi tidak ada kaitannya dengan kedatanganku yang tak diundang ini. Wuthering Heights adalah nama kediaman Mr. Heathcliff. Wuthering adalah kata sifat yang umum digunakan dalam dialek setempat untuk menggambarkan kedahsyatan atmosfer yang sering melanda lokasi lahan itu saat cuaca berbadai. Di bawah langit terbuka di ketinggian ini, pasti mereka terekspos angin kencang setiap saat, dan dari kemiringan beberapa pohon cemara kerdil yang tumbuh di ujung rumah, serta barisan pohon berduri yang kurus kering, yang semuanya miring ke satu arah, seakan memohon sedekah dari matahari, bisa dikira-kira seberapa kuatnya amukan angin utara di tempat ini. Untungnya, arsitek rumah cukup pintar untuk membuat bangunan yang kuat. Jendela-jendelanya yang sempit ditanamkan dalam-dalam ke tembok, dan sudut-sudut rumah dilindungi batu-batu besar yang menjorok keluar. Sebelum melewati ambang pintu, aku berhenti untuk mengagumi sejumlah ukiran menyeramkan yang menghiasi bagian depan dan terutama di sekitar pintu utama. Di atasnya, di antara kerumunan bentuk monster yang runtuh dan bocah-bocah lelaki kecil tak berbusana, aku melihat ukiran tahun 1500 dan nama Hareton Earnshaw. Aku sudah akan mengucapkan beberapa komentar dan meminta diberitahu sejarah singkat tempat itu dari pemiliknya yang masam. Tapi sikapnya di pintu seperti mendesakku untuk segera masuk atau pergi saja sekalian. Dan aku tak ingin membuat dia semakin tidak sabar sebelum aku melihat bagian dalam rumah. Satu langkah membawa kami ke dalam ruang duduk keluarga.
Sample complete. Ready to continue?